27 pemain sudah dipanggil. Seperti apa strategi terbaik Indonesia agar punya peluang maksimal saat timnas melawan Jepang tanggal 15 November dan 19 November melawan Arab Saudi? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Nitya. Kalau kita fair-fairan saja, ini kan Jepang memang tidak pernah mudah ya melawan Jepang. Siapapun tidak pernah menganggap Jepang ini lawan yang mudah di grup yang sama. Begitu pula Arab Saudi, meskipun kalau Saudi nampaknya masih bisa lah curi-curi di kandang sendiri. Tapi harapan jutaan penggila sepak bola untuk menonton Kevin Dix ini, pemain baru timnas, nampaknya kan harus ditahan ya sampai tahun depan. Kalau Anda melihatnya, sebenarnya seberapa krusial sih pemain ini? Sebetulnya kalau dibilang krusial sih enggak juga ya. Tapi memang pelatih itu kan suka kalau timnya itu punya kedalaman ya. Di mana setiap posisi itu dia punya alternatif, punya pemain dengan karakter main yang berbeda. Kalau Kevin Dix ini kan karakternya fullback murni ya. Beda dengan misalnya Sandy Walsh, beda dengan Asnawi, beda dengan Yakob Sayuri yang lebih lebih cocok kalau mainnya sebagai wingback. Tapi kalau Kevin Dix memang lebih cocok untuk main sebagai fullback. Jadi kalau Sintayong nanti suatu saat pengen main 4-3-3, itu kalau ada Kevin Dix di kanan, kemudian ada Jai Ijes, ada Rizky Ridho, kemudian di kiri ada Verdong, itu mungkin akan lebih pas. Tapi kalau dibilang nggak diperlukan juga enggak. Kevin Dix ini kan pemain berkualitas. Jadi memang kalau dia bergabung, bagi pelatih pilihannya semakin banyak dan pelatih suka situasi seperti itu. Oke, jadi semakin banyak alternatif yang kemudian bisa diutak-atik oleh seorang coach Shin ya. Tapi kan sudah dipastikan memang tidak bisa paling tidak untuk melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Melihat 27 nama yang sudah diumumkan, menurut Anda ini komposisi impian coach STY? Sebetulnya pemain-pemain yang dipanggil kan memang tidak pernah banyak berubah di era Sintayong itu ya. Jadi kerangka tim itu selalu pemain yang kurang lebih ada jumlahnya sekitar 15 sampai 18 orang, itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu mungkin sekitar 10 nama yang keluar masuk ya. Kayak sekarang masuk Yakob dan Yance Sayuri ya, dua saudara. Tapi tidak ada Asnawi, kemudian tidak ada cedera ya. Hernando. Iya, jadi Coach Sintayong sudah punya kerangka tim yang tidak pernah berubah dalam 2-3 tahun terakhir, dan pemain-pemain tersebut hanya berubah ketika masuk pemain-pemain berkualitas. Misalnya seperti Calvin Verdong, itu kualitasnya kan jelas, pemain reguler main di Liga Belanda, maka dia menggeser posisinya Arhan, menggeser posisinya Patinama. Begitu juga ketika masuk Mitch Silver ya, ini pemain yang kualitasnya sudah teruji main di pertandingan melawan tim-tim besar, bahkan main menghadapi tim-tim papan atas seperti Milan gitu ya. Karena itu ketika dia masuk otomatis ada yang tergeser. Kemarin kan sempat tergeser Rizky Ridho. Tapi selebihnya pemain-pemain baru yang bergabung itu pun sebagian besar tidak bisa langsung menjadi pemain utama. Jadi kerangka timnya Sintayong ini menurut saya sudah terbentuk sejak 2-3 tahun terakhir, sehingga jarang sekali terjadi kejutan dalam hal pemanggilan nama-nama. Oke, kalau kita melihat juga kemarin Bahrain ketika ada posisi 3 back ini ya, terlepas dari rencana nanti kalau ada tambahan Kevin Dix, Hilgers, kemudian Jordi Amat, Jai Ijes, ini kan ketika melawan Bahrain oke juga nampaknya. Kalau melawan Jepang dan Arab Saudi nanti apakah akan seperti ini atau ya tadi Anda katakan masih utak-atik? Iya, kalau lawan Jepang ini mungkin akan agak sedikit berbeda ya, karena Jepang ini kan karakter mainnya berbeda dengan Bahrain, dengan Arab, mainnya lebih cepat, positioningnya juga lebih bagus, kemudian mereka juga permainan kolektifnya lebih hidup. Mungkin Sintayong akan memainkan pemain-pemain yang lebih paham soal taktik. Nah, itu mungkin argumen pertamanya. Jadi pemain-pemain yang sudah terbiasa main di level tinggi dan punya pengalaman main di tim-tim besar, itu mungkin akan lebih punya kesempatan. Nah, pemain seperti Jordi Amat memiliki kualifikasi seperti itu, Jai Ijes, Silger, saya pikir punya kualifikasi untuk menghadapi cara main Jepang. Tinggal soalnya adalah siapa kemudian yang melengkapi susunan pemain di sekitarnya. Betul. Misalnya wingback kanan siapa, wingback kiri sudah pasti Verdong. Kemudian di depan siapa, apakah tetap memainkan Witan yang dalam beberapa pertandingan seringkali bikin gergetan supporter gitu ya. Atau memainkan misalnya Eliano. Ya mungkin perubahannya di situ-situ aja. Tapi kalau pemain-pemain yang punya jam terbang bagus seperti yang saya bilang tadi, punya kesempatan besar menjadi pilihan pertama. Oke, jadi nama Asnawi nggak ada karena cedera, ini nampaknya lubangnya masih bisa ditutup ya? Oh sangat mungkin, karena ada Yakob, ada Sandy Walsh, jangan lupa juga Eliano bisa main di posisi itu. Jadi sebetulnya Sintayong ini sekarang punya skuad yang satu sama lain itu kemampuan saling mengisinya sangat bagus. Di kiri berderet nama-nama yang bisa menggantikan Verdong, ada Arhan, ada Patinama, bahkan Nathan Chuaon. Nah, yang mungkin agak tipis itu sekali lagi bolak-balik kita ngomong di depan. Itu Ya, finishing touch-nya ini yang perlu dipastikan, jangan sampai kan harapannya kan tetap paling tidak bisa tahan imbang ya, karena di kandang sendiri.
Iya, melawan Jepang ini saya pikir sangat krusial ya kalau kita bisa meraih poin di situ, entah itu 1 poin, apalagi 3 poin, peluang kita untuk lolos ke putaran berikutnya ya, bukan langsung lolos ke Piala Dunia, itu cukup terbuka ya. Tapi kalau misalnya bisa meraih 3 poin itu akan sangat luar biasa, terutama dari sisi moral bertanding. Karena kalau kita sudah bisa mengalahkan Jepang, itu rasa-rasanya kepercayaan diri pemain akan sangat meningkat, sehingga lawan Arab Saudi mungkin mereka akan bermain dengan kualitas dan permainan yang lebih baik lagi. Tapi kuncinya lawan Jepang yang penting jangan kalah lah, minimal 1 poin. Oke, minimal jangan kalah, minimal 1 poin karena jarak ke antara Jepang dan Arab Saudi juga cuma beda 4 hari, mental dipertaruhkan. Iya. Tapi kalau Arab Saudi, nampaknya saya bisa merasa-rasa Bungkus bisa bilang bahwa kita punya peluang lebih untuk menang melawan Arab Saudi? Ya, saya pikir kalau kita mau lolos, memang kita tidak boleh imbang terus. Saatnya menang tuh harus segera datang. Dan ini sudah pertandingan kelima ya. Jadi mau tidak mau lawan Arab Saudi di kandang harus menang. Jadi menurut saya di kandang itu kita harus menang. Pertama lawan Arab Saudi sesudah lawan Jepang. Kemudian berikutnya mengalahkan tim tamu yang lain, China. Nah kalau kita bisa mengalahkan minimal dapat 2 kemenangan di laga home, itu peluang lolos ke putaran keempat itu masih sangat terbuka. Tapi dengan catatan ada partai-partai imbang yang kita bisa raih di kandang lawan, terutama ketika lawan Australia tentunya ya. Oke, oke kalau begitu ada harapan, yang penting jaga mental. Terima kasih Bungkus Iya, sudah baik bergabung bersama Nitya. kami di Kompas Malam. Selamat malam.